Ya, di School of Human kita memang menggunakan blended learning sebetulnya, yaitu pembelajaran itu ada tatap muka dan ada pakai digital. Kita pakai digital modul. Kenapa? Karena ini sudah abad 21. Penggunaan digital itu mau tidak mau menjadikan lebih efektif dan efisien. Itu. Karena itu kalau kita tidak menggunakan digital, maka pasti kita akan ketinggalan. Ini kondisinya seperti itu. Betapa banyak materi-materi yang tiba-tiba dengan mudah dipresentasikan ketika dengan digital. Contoh, film-film pendek yang berkaitan dengan materi pembelajaran dan lain-lain. Karena itu di sekolah ini nggak boleh gurunya gaptek. Nah, itu pentingnya. Yang pasti pertama kita harus nyari video pembelajaran ya sebagai konten digital yang akan diajarkan ke anak-anak, dan yang pasti itu harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian juga kita harus mempersiapkan semacam tugas atau kegiatan buat si siswa setelah ngelihat video pembelajaran itu tuh apa aja. Biasanya sih paling sering di YouTube ya, tapi kita juga ada suatu aplikasi namanya Ruang Guru. Di situ lengkap banget videonya. Kita bisa ambil konten digitalnya mengenai pembelajaran di situ. Video-video pembelajaran banyak di situ. Paling sering justru malah technical error ya, jadi masalah teknisnya kayak misalnya proyektornya nggak nyala atau wifi-nya bermasalah gitu. Kalau solusinya sih paling nggak dari masing-masing guru itu harus bisa instalasi gimana cara masang laptop ke proyektor, atau kalau misalkan teknisnya itu masih nggak bisa diatasi, paling kita harus pintar-pintar memaksimalkan yang dimiliki sama si anak, yaitu contohnya gadgetnya. Kita harus misalkan pakai gadgetnya si anak, buka videonya, atau misalnya kita kasih linknya, kayak gitu. Jadi kan bisa dikatakan 50% itu tatap muka, 50% pakai digital. Kenapa? Kok masih ada tatap muka yang penting? Satu, ketika siswa belajar dengan vlog dari guru ini, di handphonenya, di tabnya, pasti siswa kepingin dong bertanya. Kapan waktunya bertanya? Tidak mungkin tab bisa menjawab. Video-video yang sudah disajikan tidak mungkin bisa menjawab. Karena itu pentingnya tatap muka adalah ketika masuk di kelas, diharapkan para siswa sudah melihat digital modulnya, langsung akan ada sesi tanya jawab. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang tidak ada di tab, apersepsi. Nah, kenapa harus belajar itu dan lain-lain? Ini biasanya disampaikan oleh guru pada sesi tatap muka. Wah, dua hal ini luar biasa. Itu. Misalnya kayak diskusi, atau misalnya kayak debat, atau bisa project based learning gitu, pakai strategi-strategi yang semacam itu yang sesuai sama video yang kita tayangkan nanti. Untuk penggunaan teknologi digital buat kita para guru itu sangat bermanfaat dan membantu sekali ya, karena kayak misalkan saya yang mengajar geografi yang butuh sekali visual, nggak mungkin kan kita tiap hari ke alam mana gitu, ke tempat mana langsung untuk ngelihat fenomena alamnya. Dengan teknologi yang sekarang udah ada video entah dari YouTube atau yang tadi aplikasi Ruang Guru, itu ngebantu kita banget. Nih tinggal ditayangin, siswa sudah mendapat visualisasi yang asli gitu, visualisasi yang langsung gitu, tanpa kita ngedatengin tempatnya. Efisien, efektif, keren. Dua kata saja, efektif, efisien. Itu pembelajaran bisa lebih efektif, bisa lebih efisien ketika menggunakan teknologi itu. Dan added value ini penting juga, punya nilai tambah.
pelajaran sejarah kemerdekaan, mau tidak mau siswa akan lebih menerima bagaimana konsep pembelajaran itu ketika dimunculkan dalam bentuk film. Contoh, proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang sudah mudah mendapatkan arsip-arsip film itu daripada gurunya harus bercerita bagaimana dulu Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan itu. Tapi ketika dengan film, mereka lihat sosok Bung Karno-nya, dengar suaranya, maka semua indera siswa, semua modalitas itu akan benar-benar didapat dari teknologi. Itu. Ya, pesan saya yang pertama, untuk guru tidak boleh alergi terhadap teknologi. Ya, meskipun guru-guru di daerah harus belajar gitu, karena kemajuan teknologi ini sudah menyebar ke seluruh sudut-sudut dunia sebenarnya sekarang. Itu jadi bukan malah tambah susah untuk di daerah, sekarang tambah bisa dipermudah itu. Dan yang kedua, dalam proses pembelajaran teknologi itu adalah gunakan cara yang sederhana dulu, yaitu bagaimana guru bisa menggunakan laptopnya, kemudian mendesain materi pembelajaran lewat laptop. Butuh sarana, memang ada laptop, ada infocus, tapi itulah tantangannya seperti itu. Saya percaya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Itu. Nah, ketika guru-guru kita sepakat untuk tidak ketinggalan teknologi, insya Allah guru-guru Indonesia akan menjadi gurunya manusia. Ya.